berhubungan dengan waskita persis sekali secara kondisi teknikal dan mungkin fundamentalnya juga. Ya, kami sudah sering singgung bahwa saham BUMN itu ya harus Anda cek juga gitu ya. Jangan sampai Anda terjebak di saham-saham yang maaf ya, embel-embel BUMN tetapi fundamentalnya memang tidak layak, terutama untuk invest jangka panjang. Kalau trading tidak ada masalah lah, asalkan ada trading plan-nya jelas dan Anda mau melakukan disiplin, aman. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah ketika Anda trading kemudian turun, nggak mau menjalankan trading plan, kemudian Anda hold dengan alasan mau investasi karena ini saham BUMN, cobalah lihat dulu ya. Cobalah lihat dulu, itu tidak dibenarkan ya. Ketika kita trading ya trading, invest ya invest. Ya, tidak ada merubah-rubah, apalagi merubah trading plan yang awalnya mau trading jadi invest. Oke? Nah, ini banyak sekali, saya yakin sekali banyak orang bahkan terjebak dari ketika saham ini IPO waktu tahun 2016 kalau nggak salah. Waktu itu ya banyak yang ya ekspektasinya tinggi dengan saham WSBP ini karena waktu itu memang emiten-emiten karya masih bagus ya, mungkin waskita masih 2000 dan sebagainya, dan WSBP ini mungkin waktu itu sekitar angka 400 naik ke 600 ya, saya ingat waktu itu karena beberapa klien kami ikut IPO-nya. Jadi saham ini itu downtrend sejak IPO sebenarnya, nggak pernah bagus ya, mungkin mirip-mirip seperti Bukalapak lah, dia naik dia beberapa hari pertama kemudian dijatuhkan dengan sangat-sangat sadis. Buat kami sadis karena turunnya ini ya nyaris tidak pernah uptrend setelah dia downtrend ya. Uptrendnya itu hanya minor dan itu akan belum pernah kembali ke angka 500-600 lagi gitu loh. Dan itu kan buat yang memiliki pemahaman bahwa invest di saham BUMN itu aman, menjadi ya seperti ini hasilnya ya. Jadi sekali lagi, tidak ada BUMN aman, tidak ada saham itu aman. Yang aman, bikin aman ya kita sendiri yang menjalankannya, kita yang mengontrolnya gitu ya. Kalau kita nggak bisa melakukan itu ya di saham apapun itu ya, mau itu milik BUMN atau bukan, ya pasti akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik ya. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang yang bertanya, apakah saham ini akan bernasib ke 50 atau ini akan membentuk double bottom gitu ya. Untuk ke 50 menurut saya sangat-sangat besar kemungkinan. Kenapa begitu? Pertama, alasan fundamental yang jelas ya, fundamentalnya dia sudah punya tato M, notasi khusus M, yaitu PKPU. Jadi ya untuk alasan apa dia dinaikkan itu kan jelas nggak ada. Secara fundamental memburuk, kemudian secara teknikal, kita harus bicara teknikal di sini. Anda mungkin ingat pembahasan tentang waskita, ketika dia waskita membentuk uptrend minor dan rejection tepat di EMA 60-nya. Silahkan ditonton ulang di Yev Talk terakhir, pembahasan pertama kita juga. WSBP juga sama, dia uptrend minor di Oktober sampai dengan awal tahun, dan di peaknya di candle terakhir di bulan Januari, Anda lihat di sini ya, upper shadow dengan volume jual yang signifikan. Artinya puncak kenaikan dimanfaatkan untuk buang-buang saham WSBP, sehingga ya wajar setelah itu dia kempes ke bawah ya, kempes ke bawah. Padahal ya kita katakan IHSG sebenarnya selama Januari sampai dengan Desember performanya ya positif 10%, tetapi tidak ada alasan untuk WSBP ini uptrend atau paling tidak konsolidasi. Ini turun dari Januari 2021, dia turun dari 200-an turun ke angka 100. Mungkin juga sudah kita bahas berkali-kali, tapi saya agak lupa, silahkanlah dilihat ya, saking banyaknya saham yang kita bahas. Tentu saja ya ini jelas downtrend, masih downtrend dan jauh dari kata bottom ya, ini downtrend jelas.
Oke, nah sekarang ini pertanyaannya, apakah saham ini akan bernasib ke 50? Kemungkinan besar, tapi ada prosesnya tuh, kan ya, ada naik turun seperti yang terjadi kemarin, ya. Ya itu untuk trading nggak masalah seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi kalau itu untuk di hold, kemudian Anda average ditingkatkan supaya ya istilahnya turun beli dan sebagainya tanpa ada plan, tentu saja itu akan berakibat fatal ya. Nah ini kalau 50 kemungkinan besar ya bisa saja terjadi di ya mungkin di bulan depan atau bulan Mei ya. Kalau misalkan kita lihat dari sini Fibo mengatakan bahwa potensi penurunan ini bisa bahkan kalau bisa di bawah 50 gitu loh. Nah, di sini terdekat ya, support terdekatnya di 94. 94 ini adalah support setelah 100, 94, kemudian 73 dan di sini ada 40, tapi mungkin akan stop di 50. Nah, inilah ya. Untuk trading gak jadi masalah, saya ingatkan. Saham ini tetap bisa mengalami kenaikan ya, mungkin 5 atau 10% bisa. Tapi ingat, saham ini arahnya ke bawah, itu perlu diingat. Agar apa? Agar kita selalu berhati-hati. Tidak boleh lengah dan tidak disiplin dalam trading. Oke, kita lihat sedikit fundamentalnya seperti apa sih fundamental saham WSBP ini. Ya, kalau kita kemarin ingat-ingat saham Waskita turun 2019, apakah Waskita WSBP ini juga? Jelas sama. Ya, 2020 rugi. Ya, estimasi di 2021 juga rugi. Ya. Jadi ya tidak ada kata untuk tidak turun secara arah jangka panjang, ya. Kemudian kita bicara kenapa dia bisa kena PKPU ya, secara likuiditas ya, quick ratio-nya 0,4 ya, jelas ini sangat rendah. Current rasionya juga di bawah 1, 0,6 ya. Kemudian solvabilitasnya DER-nya berapa? DER-nya 6 kali. Wow, ya. Jadi ya wajar kalau dia PKPU gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita cek kalau kita mau invest ya. Sekalipun saham BUMN, Anda perlu cek ini. Anda lihat Krakatau Steel, Anda lihat Garuda ya. Jangan ya mengharapkan besok pemerintah bakal nambelin dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena banyak saham yang lain, ratusan saham yang lebih baik ya. Kenapa harus ini yang Anda pilih? Begitu loh kalau invest ya. Oke, cukup ya untuk teknikal sudah kita bahas, fundamental sedikit, hanya poin-poin yang menurut saya penting untuk kita ya cukup tahu gitu ya, untuk kita alasannya apa untuk diinvest di saham seperti ini gitu ya. Oke, cukup sementara ini untuk WSBP.